Polemik nasab, Habaib Ba'alawi, kebenaran ilmiah vs otoritatif. Setelah 2 tahun berjalan, perdebatan nasab Habaib Ba'alawi tampaknya telah sampai pada kesimpulan akhir dan hanya menyisakan gimik-gimik di luar substansi perdebatan nasab. Suka tidak suka, terdapat 2 kesimpulan berbeda yang telah mengkristal menjadi keyakinan yang hampir mustahil berubah bagi masing-masing kelompok. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kelompok yang dipelopori oleh Kiai Imaduddin meyakini bahwa Habaib Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pihak lain, kelompok Habaib Ba'alawi dan para pendukungnya kukuh meyakini bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan argumentasi mereka sendiri. Berdasarkan narasi dan argumentasi keduanya, tampaknya perbedaan ini tidak akan pernah mencapai titik temu mengingat masing-masing pihak menggunakan paradigma atau cara berpikir epistemologi yang berbeda dalam menilai kesahihan nasab Ba'alawi. Bila ditelaah secara epistemologis, kelompok masyarakat yang menolak kesahihan nasab Ba'alawi berargumentasi menggunakan paradigma kebenaran ilmiah. Sedangkan kalangan Habaib Ba'alawi dan para pendukungnya berpegang pada paradigma kebenaran otoritatif. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didasarkan atas cara berpikir ilmiah, yaitu kebenaran yang dibangun berdasarkan fakta atau bukti berupa data yang dapat diverifikasi, diuji validitasnya, serta memenuhi hukum logika ilmiah. Kebenaran ilmiah menuntut adanya bukti-bukti yang dapat diverifikasi sebagai dasar kebenaran dan senantiasa terbuka untuk diuji kembali dengan data-data yang relevan, tervalidasi. Masyarakat yang tidak percaya bahwa Habaib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampaknya tidak akan pernah berubah kesimpulan. Mengingat hasil kajian yang dipelopori oleh Kiai Imaduddin semakin matang dan sulit terbantahkan akibat komprehensifnya dukungan data-data tambahan yang teruji secara ilmiah dari berbagai bidang-bidang keilmuan. Tesis pembatalan nasab Ba'alawi semakin meyakinkan oleh adanya dukungan data-data sejarah, filologi, dan genetika yang lengkap, terverifikasi dan siap diuji kembali secara empirik. Kiai Imaduddin mampu menghadirkan data-data dari kitab dan manuskrip nasab dan mendapatkan fakta meyakinkan bahwa klaim Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa hanyalah hasil manipulasi atau pencangkokan nasab oleh ahli ASI Syakran 5 bahkan 6 abad sesudah masa hidup Ahmad bin Isa. Berdasarkan data-data manuskrip pula, Kiai Imaduddin mampu memperlihatkan bukti bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak memiliki anak bernama Ubaidillah atau Abdullah
yang diklaim sebagai datuk nasab Habaib Pahlawi dan menjadi penghubung nasab mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidillah yang oleh kalangan Habaib Pahlawi dinarasikan sebagai mujahid mutlak, pada kenyataannya tidak jelas apa karya hasil ijtihadnya. Tidak jelas catatan mazhab yang dibangun, karena tidak ada muridnya maupun ulama lain yang mencatat hasil ijtihad. Padahal bila benar seorang mujtahid besar, pasti ada ulama lain yang mengutip, menukil, mendapat atau menyebutkan namanya. Cerita tentang Ubaidillah tidak ditemukan dalam kitab dan manuskrip pada masanya kitab sejaman, selain dari cerita Habaib Pahlawi sendiri. Indikasi pemalsuan yang dilakukan oleh Ali Asy Syakran muncul akibat tidak adanya bukti-bukti kitab atau manuskrip lain pada masanya yang dapat dijadikan bahwa untuk verifikasi. Bahkan banyak nama dalam rangkaian nasab yang dituliskan Ali Asy Syakran terindikasi sebagai nama-nama fiktif karena tidak ada data manuskrip yang mencatat nama-nama mereka. Padahal di antara nama-nama tersebut ada nama Faqih Muqaddam yang oleh para Habaib Pahlawi glorifikasi memiliki derajat kewalian yang lebih tinggi dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukti-bukti penambahan isi beberapa kitab nasab oleh kalangan Pahlawi menambah keyakinan adanya kecenderungan memanipulasi catatan nasab dari beberapa pendahulu mereka. Data-data itulah yang mengantarkan pada kesimpulan bahwa nasab Pahlawi terputus dan secara ilmiah diyakini tidak tersambung dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kajian ilmiah, data-data dalam kitab-kitab dan manuskrip tersebut dapat diverifikasi kebenaran oleh siapapun secara historis maupun filologis, sehingga sulit dibantah kebenarannya. Penelusuran filologis oleh Manasyan Ali juga mengungkapkan asal-usul klan Pahlawi yang berasal dari Hadrami secara meyakinkan bukan berasal dari ras Arab, apalagi dari suku Quraisy, melainkan dari ras Askanesi. Demikian pula dengan berbagai peristiwa sejarah era dinasti Utsmani yang mencatat adanya hukuman Syarif Makkah terhadap seorang Pahlawi yang dihukum karena mengaku sebagai Sayyid atau keturunan Nabi, menguatkan fakta bahwa sejak lama klaim Habaib Pahlawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipertanyakan banyak pihak. Hasil tes DNA membuka fakta yang paling sulit ditolak secara ilmiah, yang mana kaum Pahlawi ternyata berhablab grup G, padahal keluarga Nabi yang diidentifikasi sebagai Bani Hashim berhablab grup J1. Rangkaian data-data inilah yang menguatkan bukti-bukti meyakinkan bahwa secara ilmiah kaum Habaib Pahlawi jelas-jelas bukan keturunan Nabi. Bahkan secara genetik bukan termasuk ras Arab. Di pihak lain, tidak ada kajian dari kalangan Habaib Pahlawi dan pendukungnya yang mampu menyajikan antitesa dengan data pembanding yang terverifikasi. Data-data yang ditunjukkan oleh Rumail Abbas, Idrus Ramli, hingga kitab yang disebutkan oleh seorang Habib dari Jember, Jawa Timur dengan mudah dimentahkan validitasnya oleh Kiai Imaduddin, hingga menjadi tesis pembatalan nasab Habaib Pahlawi, menjadi satu-satunya kebenaran yang dapat dipercaya berdasarkan data-data ilmiah.
bersambung. Nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai polemik nasabah Bae Balawi, kebenaran ilmiah vs otoritatif. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.